Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Jumat 16 Agustus 2024 dengan judul Perantara yang Maha Kuasa. Ayatnya di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam penghakiman, penggunaan setiap talenta akan diteliti dengan cermat. Bagaimanakah kita menggunakan modal yang dipinjamkan surga kepada kita? Apakah Tuhan pada waktu kedatangannya menerima bagiannya dari bunganya? Apakah kita sudah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diberikan kepada kita melalui tangan dan hati dan otak kita untuk memuliakan Allah dan untuk memberkati dunia ini? Bagaimanakah kita menggunakan waktu, pena, suara, uang, dan pengaruh kita? Bagaimanakah kita menggunakan bagi Kristus melalui orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan menderita, yatim piatu atau janda-janda? Allah telah membuat kita menjadi tempat penyimpanan firman-Nya yang suci. Apakah yang telah kita lakukan dengan terang dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita yang membuat manusia berhikmat dan menuntun kepada keselamatan? Tidak ada gunanya hanya mengaku beriman kepada Kristus. Hanya kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan yang dianggap sejati. Dalam pemandangan surga, hanya kasih saja yang membuat sesuatu tindakan bernilai. Apa saja yang dilakukan dengan kasih, betapapun kecilnya bagi pemandangan manusia, akan diterima dan diberi upah oleh Allah. Sifat mementingkan diri sendiri manusia yang tersembunyi tetap nyata di dalam kitab-kitab surga. Di sana tercatat tugas-tugas yang tidak dilaksanakan kepada sesamanya, tentang tuntutan-tuntutan juru selamat yang dilupakan. Dalam kitab itu mereka akan melihat betapa seringnya waktu, pikiran, dan kekuatan yang menjadi milik Kristus diberikan kepada setan. Betapa menyedihkan laporan yang dibawa malaikat ke surga. Makhluk-makhluk yang cerdas yang mengaku pengikut Kristus begitu larut mengejar harta duniawi atau kesenangan dan kepelisiran duniawi. Uang, waktu, dan kekuatan dikorbankan demi penonjolan dan pemanjaan diri, tetapi hanya sedikit waktu yang digunakan untuk berdoa, untuk menyelidiki Alkitab, untuk merendahkan diri dan mengakui dosa. Setan menciptakan berbagai rencana untuk mengisi pikiran kita agar tidak memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik. Penipu utama itu membenci kebenaran agung yang menyingkapkan korban pendamaian, perantaraan yang maha kuasa itu. Setan tahu bahwa baginya segala sesuatu tergantung pada usahanya untuk memalingkan pikiran manusia dari Yesus dan kebenarannya. Mereka yang ingin mendapat bagian manfaat dari pengantaran juru selamat tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga gantinya digunakan untuk kepelisiran, pamer, atau mencari keuntungan. Harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Renungkan lebih dalam. Adakah saya dengan sengaja memberikan sebagian dari kekuatan saya untuk tujuan setan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali poin yang penting kita dapatkan lewat renungan kita hari ini akan menjadi peringatan dan teguran bagaimana sesungguhnya kehadiran Yesus Kristus sebagai pengantara bagi kita, antara kita dan Allah yang sudah terlaksana. Tetapi bagaimana komitmen kita juga terhadap panggilan kita. Sering sekali kita merasa bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian kita dan itu sudah cukup. Tetapi sesungguhnya itu harus nyata lewat tindakan perbuatan kita setiap saat. Dan di mana itu akan ditunjukkan lewat tingkah laku kita, kasih kita, pelayanan kita. Dan itu akan tercatat dalam buku catatan-catatan yang akan diperiksa di dalam kerajaan sorga menjadi satu timbangan untuk kita layak atau tidak di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam dunia ini. Hanya pertanyaan yang sangat mengena bagi kita adalah apakah atau jangan sampai bahwa waktu yang Tuhan berikan, karunia, talenta, berkat-berkat yang Tuhan berikan, justru kita pergunakan untuk
segala tujuan-tujuan yang membawa kita sebenarnya lebih jauh daripada Tuhan, bahkan untuk pemujaan kepada setan. Terkadang kita tidak sadari, tetapi sesungguhnya ini yang menjadi pikiran kita. Biarlah hati kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita selalu dapat memikirkan akan jalan-jalan yang terbaik untuk hidup dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala berkat-Mu yang menjadi bagian kami hari ini ya Bapa. Terima kasih kami dapat bangun kembali dan menikmati hari yang baru. Terpujilah Engkau untuk segala kasih-Mu dan juga baik kesehatan, kekuatan yang menjadi bagian kami untuk menjadi satu jaminan bahwa kami dapat melakukan segenap aktivitas, kegiatan, dan juga pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami percaya Bapa Tuhan tidak tinggalkan kami, tetapi Tuhan yang akan selalu menuntun dan menjaga ya Bapa. Hari ini kabaran firman ini biarlah menolong kami juga untuk tetap bertumbuh semakin setia di dalam Tuhan, dan bahkan kami akan memperhitungkan dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami dapat pergunakan untuk menjadi saksi bagi kebenaran Kristus dimanapun kami berada, sehingga iman kami ya Tuhan semakin bertumbuh dan kami pun akan semakin dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, persiapkan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, sehingga dalam penantian kami tidak percuma. Kami akan berbahagia untuk akan menerima kehidupan yang kekal, dan biarlah Tuhan akan pakai kami di dalam dunia ini Bapa, untuk menyatakan terang kemuliaan Kristus, sehingga banyak jiwa juga yang akan dipersiapkan melalui hidup kami ya Tuhan. Orang akan memandang Kristus. Bapa, berkati umat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah pemulihan dan kesehatan yang Tuhan akan berikan, sehingga mereka juga berbahagia dan bersuka cita merasakan akan mujizat-Mu ya Bapa. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga tentunya bagi umat-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang mana di akhir zaman ini Tuhan dalam krisis-krisis, baik secara keuangan, demikian juga kurangnya kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tuhan berkati Bapa, hadirat-Mu akan nyata di dalamnya untuk dapat menuntun dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik dalam segala problema yang mereka hadapi. Bapa di sorga, bila mana umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pada hari ini, biarlah Tuhan pertambahkan hikmat, akal budi, kesehatan, dan panjang umur. Semoga berkat-berkat yang sama menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, doa yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.